Halo, jumpa lagi pada channel Bu Eli, Kimia Keren, salam kimia ya. Kali ini kita akan membahas reaksi eliminasi jalur S1 pada ether ya. Jadi bahasanya adalah pada gugus ether. Ingat bahwa ether ini adalah gugus fungsi yang cukup stabil ya, sehingga reaksi yang bisa berlangsung pada ether sebetulnya tidak banyak ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah eliminasi, mekanisme reaksi eliminasi itu bisa berlangsung pada ether ya. Baik, kita mulai. Nah, eliminasi yang Ibu bahas kali ini adalah eliminasi dengan menggunakan reagen asam trifluoroasetat pada suhu 0 derajat Celcius ya. Jadi ini adalah eliminasi yang tidak biasa ya, maka kita bahas di sini. Nah, mari kita lihat gugus fungsi ethernya dulu ya. Ether punya gugus fungsi seperti ini. Ya, jadi R1 bisa sama dengan R2, bisa berbeda. R itu apa? R ini adalah alkil, gugus alkil ya. Sementara gugus fungsinya itu adalah yang ini ya. Ini gugus fungsi ether atau kita sebut sebagai alkoksi, gugus alkoksi alkana. Nah, ether bisa mengalami substitusi atau eliminasi ya, reaksi autooksidasi dan lain-lain ya. Tetapi kali ini bahasanya pada eliminasi. Ingat, konsep eliminasi itu adalah reaksi kimia yang membentuk ikatan rangkap. Membentuk apa? Ikatan rangkap ya. Rangkap di sini adalah alkena. Sehingga eliminasi ini kebalikan reaksi adisi. Reaksi adisi ya. Kalau adisi kan membentuk dari ikatan rangkap menghasilkan ikatan yang tidak rangkap ya. Jadi elektron V-nya berubah menjadi elektron sigma. Sementara pada eliminasi ya, ini reaksi kimia yang membentuk ikatan rangkap alkena ya. Di sini nanti ada elektron V. Nah, itu konsep dasar yang harus dipahami ya. Gugus fungsi pada ether. Nah, ini ada atom oksigen yang mempunyai 2 PeB. Jadi ini gugus aktifnya ada di sini ya. Ini gugus yang aktif, reaktif. Sekarang kita ambil contoh pada ether yang tidak simetris, yaitu R1-nya etil, yang R2-nya adalah ters butil ya, ters butil. Nah, kita lihat di sini C di sini adalah C primer ya, C primer, sementara C yang ini adalah C tersier ya. Beda ya antara C primer, tersier, sekunder ataupun gugus alkil sebagai metil ya. Nah, bagaimana mekanismenya ketika si ether ini bereaksi dengan asam trifluoroasetat pada 0 derajat Celcius? Kita lihat bahwa kecenderungan untuk alkenanya itu dibentuk dari alkil yang mengandung lebih banyak cabang ya. Lebih banyak cabang, sementara alkoholnya ini dibentuk dari alkil yang primer ya, yang kurang cabang. Mengapa demikian ya? Mari kita bahas. Di sini ini ada gugus etil, kemudian di sini ters butil ya. H ini bisa kita tulis dengan garis saja ya. Kita reaksikan dengan asam trifluoroasetat. Ini ada atom fluor yang sangat elektronegatif ya, yang elektronegatifnya sangat tinggi ya, asam trifluoroasetat. Adanya asam trifluoroasetat yang sangat reaktif ini disebabkan karena ini sangat ya, ada 3 atom fluor yang punya nilai elektronegativitas itu 4. Ini sudah tertinggi ya, sudah tertinggi dari skala Pauling ya. Akibatnya muatan parsial karbon yang ada di sini itu cenderung positif ya, yang akan menulari karbon tetangganya.
Apalagi di sini ada elektron V ya, yang, berikatan dengan atom oksigen. Ingat atom ini fluor ya, atom oksigen juga punya tingkat elektronegativitas yang tinggi juga ya, itu sekitar 3,5 ya, sehingga aliran elektron V yang cukup mobile ini akan berpindah ke atom oksigen. Dengan demikian akan menghasilkan, ini kita tulis ulang ya, CO min ini OH ya, seperti itu. Ini buatannya parsial positif, kita tulis seperti ini ya. Nah, akibatnya di sini juga ada atom oksigen yang cukup elektronegatif menarik pasangan elektron yang lebih mudah pada karbokation di sini, sehingga hidrogen yang ada di sini itu lebih mudah lepas ya. Jadi ini hidrogen pada asam trifluoroasetat itu lepas, kita kasih warna hijau ya, ini lepas. Nah, ingat ya, adanya atom golongan halogen yang sifatnya adalah sangat mudah menarik elektron ya untuk bermuatan negatif, yaitu atom fluor. Kemudian ini akan mengakibatkan dia mudah menarik elektron dari atom karbon tetangganya ini ya. Sehingga atom karbon bermuatan parsial sangat positif yang akan menginduksi karbon di sampingnya. Kemudian atom oksigen yang juga bersifat menarik elektron atom tetangganya karena tingkat elektronegatifnya juga tinggi sekitar 3,5 ya, maka dia akan menarik elektron V ingat ya, V pada atom karbon di sebelah sini, sehingga menghasilkan ini muatan parsial O negatif, lalu ini parsial positif. Dengan demikian atom oksigen yang terikat pada gugus hidroksil OH ini juga elektron pada atom oksigen akan menarik elektron atom tetangganya C+, sehingga H mudah dilepas, sangat mudah lepas ya. Jadi kita bisa memberi step ya. Nah, step 1 adalah lepasnya ion hidrogen di sini ya. Dan ini terjadi pada suhu 0 derajat Celcius ya. Ini menunjukkan bahwa reaksi asam trifluoroasetat ini cukup bersifat reaktif ya. Nah, lalu bagaimana setelah step 1 lepasnya ion hidrogen? Kemudian di sini kita lihat ada pasangan elektron bebas pada atom oksigen ya. Kita gambar ulang untuk step 2-nya di sini. Ini ters butil ya. Ini etil ya. Ini tadi kita sudah mendapatkan H ion, sehingga pasangan elektron bebas pada atom O salah satunya akan mendonorkan elektron pada H ya, sehingga pecah ikatan, putus ikatan di sini. Lalu produknya adalah etanol. Produknya apa? Etanol. Kemudian di sini terbentuk karbokation ya, karbokation dari ters butil ya. Karbokation dari ters butil. Sementara ini adalah etanolnya di alkil yang kurang bercabang. Nah, mengapa karbokationnya terbentuk justru pada bagian yang bercabang dan apa hubungannya dengan pembentukan alkena, yaitu ikatan rangkap. Nah, kita lihat ya di sini istilah dulu ya, ada catatan ya. Ada istilah C alfa, C beta, kemudian H alfa, H beta ya. Jadi karbokation ini kita sebut sebagai karbon alfa,
sehingga tetangganya adalah persis di sampingnya ya. Ini C beta, ini beta, ini beta. Nah, hidrogen yang terikat pada C beta kita sebut sebagai hidrogen beta ya. Misalnya kita ambil di sini ya, ini H-nya. Nah, ini kita sebut sebagai H beta. Beta. H beta inilah akan berperan untuk menyumbangkan elektron kepada karbokation yang sifatnya positif. Mengapa? Ya, kita lihat bahwa hidrogen itu punya satu elektron valensi yang menepati orbital 1s. Sehingga hidrogen justru akan lebih stabil pada saat dia melepaskan satu elektron. Jadi, dia melepaskan satu elektron. Kemana elektronnya dilepaskan? Ya, kemana? Nah, maka pada step 3 kita bisa menulis bahwa ternyata hidrogen, kita gambar ya, hidrogen beta itulah ini C beta ya. Ini kita ambil salah satu bisa di sini atau di sini ya. Kita ambil sebagai H beta. Ternyata hidrogen beta ini lah yang berperan menyumbang elektron, melepas ya, dengan cara melepas ya, melepas elektron kepada karbokation positif di sini ya, kepada karbokation positif. Nah, sehingga ketika hidrogen beta ini menyumbangkan elektronnya ke sini, maka terbentuklah ikatan rangkap. Ya, ini kalau kita tulis ini ke sebelah sini ya, ikatan rangkapnya ada di sini. Ini jadi ini ya, ini. Nah ya, ingat ikatan kovalen pada C tetap 4 ya, tetap 4 ikatan. Sehingga ini namanya terbentuknya adalah 2 metil, produknya namanya adalah 2 metil 1 propena ya. Sudah terbentuk alkena, ikatan rangkap 2, namanya adalah 2 metil propena ya. Jadi kesimpulannya apa ya? Kenapa hidrogen beta menyumbangkan elektron kepada karbokation yang paling banyak cabangnya? Ingat ya, hidrogen elektron itu bermuatan negatif. Kemudian dia akan senang menyumbangkan elektronnya kepada spesi yang paling positif. Spesi pada karbokation ters, di sini tersier ya, karbokation tersier ini sangat positif, paling positif dibandingkan kalau kita gambar urutannya ya, karbokation tersier itu sangat positif dibandingkan karbokation sekunder, karbokation primer, dan tingkat kepositifannya ya, dan metil sendiri ya. Metil itu seperti ini ya. Nah, kan kenapa? Karena pada ini misalnya kalau kita beri tanda bintang, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1 ya. Kenapa? Karena pada karbokation yang ada di sini, yang paling banyak cabangnya, di ters, kebetulan ini ters butil ya, itu mendapatkan efek hiperkonjugasi ya, dari 9 atom hidrogen yang menempel, atom hidrogen beta ya, kita boleh menyebutnya seperti itu, yang menempel pada C beta ya, pada C beta tetangganya ya. Dengan demikian karbon yang ini, karbokation yang paling banyak ikatan rangkapnya, paling banyak alkilnya itu akan jauh lebih bersifat parsial positif ya. Dengan demikian hidrogen, elektron pada hidrogen itu lebih laju reaksinya lebih cepat ya untuk membuat ikatan rangkap pada C+ dengan sumbangan dari elektron pada hidrogen beta yang terikat pada C beta ya. Jadi posisinya ada di sini ya, yang atau kita buat yang hijau ya, yang nah ya, sehingga ini posisinya ikatan rangkapnya ada di sini ya. Dibandingkan kalau misalnya misalnya kita ambil contoh ya, untuk ether, misalnya ini tetap etil, dan di sini ada C sekunder ya, C sekunder. Nah, nanti
CF3COOH pada suhu 0 derajat Celcius, maka alkena yang terbentuk adalah pada bagian yang ini ya. Sehingga terbentuk apa? Satu propena ya, satu propena. Nah, namun laju reaksi eh, satu propena tentu akan lebih lambat ya dibandingkan pembentukan 2 metil satu propena. Kenapa? Karena karbokation yang terbentuk di sini adalah tersier, sementara yang ini adalah sekunder. Nah, ini yang disebut dengan jalur E1 ya, eliminasi 1, karena jalur eliminasi 1 ini adalah pembentukan karbokation ya. Pembentukan karbokation karena lepasnya ikatan antara atom oksigen dengan C ya, akibat dari ion hidrogen yang dilepas pada step 1 ya. Oleh karena itu, karbokation mana yang dipilih oleh atom hidrogen yang melepaskan elektron, atom hidrogen beta yang melepaskan elektron, ya, maka karbokation yang paling bersifat parsial positif, yaitu yang paling terlindungi dan ditandai dengan dia mengikat paling banyak cabang. Ya. Nah, ini adalah reaksi eliminasi 1, yaitu pembentukan karbokation ya pada alkil yang paling banyak cabangnya, karena karbokation ini bersifat lebih parsial positif, lebih stabil ya, untuk menjadi target dari elektron yang dilepas oleh hidrogen beta ya, oleh hidrogen beta, sehingga terbentuklah alkena, yaitu pada alkil yang lebih bercabang ya. Lalu sisanya adalah alkohol ya. Jadi bagian yang perlu diingat highlight pada E1 eliminasi pada ether, ini eliminasi menggunakan asam trifluorasat pada suhu 0 derajat Celcius, itu adalah ingatlah pada gugus alkil yang paling bercabang, itulah yang akan membentuk alkenanya ya. Jalur eliminasi pada ether yang mungkin kurang lazim ya, tetapi ini bisa terjadi bahkan pada suhu 0 derajat Celcius dengan reaksi yang cukup reaktif asam trifluoroasetat. Ya, baik demikian, semoga bermanfaat dan silakan diulangi supaya lebih jelas dan memahami betul-betul konsepnya. Selamat belajar.